Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di sini lagi hujan ya, Mak. Aduh, alhamdulillah nih pagi-pagi dikasih hujan. Pas suami berangkat nggak lama hujan. Mudah-mudahan dia nggak kehujanan di jalan. Mohon maaf juga ini saya masih pakai baju dinas ya, Mak. Jadi setelah suami saya berangkat, seperti biasa, saya mulai aktivitas lagi, mulai dari beres-beres dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga yang lainnya. Barusan saya udah vakum kasur ya, Mak, sama bantal itu lumayan pengaruh ternyata nih belum lama ini agak-agak gimana gitu, gatel-gatel, suka bentol-bentol gitu, mungkin gara-gara suka ada makhluk di dalam kasur yang kita nggak bisa lihat. Pengennya sih setiap hari ya, Mak, beresin pakai vakum kayak gitu, bersih-bersihnya, bersih-bersih kasur bantalnya pengen tiap hari. Cuma ya itu listriknya kan, vakum ini kan vakum yang lama ya, Mak, vakum jadul. Jadi makan listriknya besar. Nanti kalau tiap hari bayar listriknya saya bisa jebol deh kantongnya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau beberapa hari sekali, pokoknya seminggu beberapa kali aja itu di vakum. Lumayan ternyata lumayan mempengaruhi ke kesehatan juga ya, Mak. Terutama kayak saya yang suka alergi cepet gatel gitu ya, kena sentuhan juga suka cepet bentol. Buat yang baru klik channel ini, terima kasih sudah mau klik channel ini. Channel ini isinya tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang suka ngobrol tentang apa aja, terutama soal hemat, menghemat, pengeluaran belanja. Kalau suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. By the way, udah ada yang gajian kah, Mak? Tanggal segini udah gajian atau belum? Ya, yang belum gajian lagi ya, tunggu aja ya. Nanti juga ada waktunya, insya Allah. Belum gajian tapi uang udah habis, sedangkan hidup masih harus terus berlanjut. The life must go on. Hidup dari gaji ke gaji itu sebenarnya alhamdulillah ya, Mak. Yang penting tuh kebutuhan kita tertutupi dan bebas hutang. Cuman kadang-kadang ada aja kebutuhan yang kita yang kita cukupi ini tuh suka kalau diteliti lagi kadang kebanyakannya keinginan gitu ya, bukan kebutuhan. Karena kita ingin, jadi kita tuh merasa butuh. Padahal bukan seperti itu. Kalau kebiasaan ini terus-menerus dilakukan, bisa aja nanti gaji kita nih naik nih, Mak, kisaran 10 atau 20 koma gitu. Alias tanggal 10 atau tanggal 20 udah koma kitanya. Aduh, maaf ya, Mak, maaf bercanda. Kalau kita sebagai bendahara keuangan rumah tangga nggak tahu kemana aja uang kita ini habis, berarti kita memang yang salah dalam mengelola keuangannya ya. Kita cari tahu aja lah apa sih sebenarnya masalahnya apa, terus mencoba mencari sedikit solusi untuk memperbaikinya. Masalah dan solusi yang seperti apa, simak terus videonya sampai tuntas. Yang paling sering terjadi itu biasanya uang kita ini habisnya untuk apa aja sih selama 1 bulan ini. Saya juga pernah ngalamin ya, Mak. Jadi kita nih sebenarnya nggak sendirian. Kita mak-mak nih bukan semuanya lulusan ekonomi ya yang bisa mengatur keuangan. Tapi masih bisa kita ubah meskipun sedikit terlambat. Tapi kadang mengatur uang kalau memang nggak punya teorinya itu memang kadang susah-susah, gampang ya, Mak. Gampang-gampang susah lah. Jadi memang nggak mudah. Kita nggak tahu kemana uang kita habis, untuk apa aja. Mungkin ada setiap bulannya tuh yang namanya bocor-bocor gitu ya, Mak, bocor uang. Kebocoran-kebocoran kecil kayak latte faktor kayak yang waktu video saya sebelum ini ya, Mak, bisa dilihat lagi buat yang belum. Atau emang kita tuh sebenarnya punya lubang besar gitu. Jadi memang ada jumlah atau nominal yang besar yang setiap bulannya itu memang harus atau wajib dibayarkan. Untuk masalah seperti ini, coba solusinya kita selalu buat anggaran bulanan agar kita bisa monitor pengeluaran kita nih untuk apa aja. Yang punya kartu kredit misalnya jangan sering-sering dipakai, atau kalau memungkinkan ya bisa dilunasi segera cicilannya.
Terus simpan semua nota pembelian atau yang tanpa nota juga, bisa dicatat semua pengeluaran kita bisa di buku, bisa di handphone, pokoknya catat manual gitu ya, Mak. Apa sih? Kayaknya enak. Sudah membuat anggaran tapi nggak pernah berhasil. Nah, ini masalah berikutnya ya, Mak. Kalau kita membuat anggaran itu harus berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Misalnya kita nih udah tahu berapa sih anggaran untuk belanja. Misalnya 400.000 ya, Mak. Jadi anggaran ini dibuat jangan sampai nilainya jauh banget gitu kalau mau di markup gitu ya. Jadi betul-betul harus disiplin dalam menentukan angka nominalnya. Masalah ini terjadi mungkin karena anggaran yang kita buat itu melulu hanya untuk sesuatu yang harus dibeli atau hanya sekedar daftar rencana yang harus kita ikutin. Terus gimana solusinya untuk yang kayak gini? Ya mungkin ini anggaran tuh hanya untuk pegangan aja ya, Mak. Jadi nominal memang kadang kita suka susah nentuinnya berapa sih yang harus kita tentuin. Syukur-syukur pengeluarannya bisa kurang dari nominal yang kita tentukan. Jadi nggak mesti nih misalnya 400.000 itu harus dihabiskan untuk belanja bulanan misalnya. Awal menghemat sih memang terasa berat ya, Mak. 3-4 bulan pertama tuh pasti berat, tapi lama-lama terbiasa dan mengatur keuangan kita nih menjadi lebih mudah. Uang udah habis padahal 1 minggu lagi baru gajian. Nah, ini beneran ya, Mak, kenyataan nih terjadi di sekitar kita nih, di kehidupan kita. Mungkin masalahnya itu kita nih menghabiskan uang memang terlalu banyak dan menabung terlalu sedikit. Bahkan nggak nabung sama sekali. Jadi sering mengabaikan keuangan yang seperti ini. Masalahnya tidak akan pernah selesai ya, Mak. Solusi untuk masalah kayak gini ya kitanya aja hati-hati nih kalau mau ngeluarin duit ya, Mak. Pokoknya mau melakukan pengeluaran itu harus hati-hati, selalu pilih-pilih kapan kita perlu atau harus mengeluarkan uang. Banyak uang merasa kita nih paling kaya sedunia pokoknya. Padahal orang yang kaya juga uangnya bakalan habis kalau emang uangnya itu selalu dihamburkan ya, Mak. Jadi sebenarnya bukan masalah banyak atau enggaknya uang sih, kita nih kalau udah terbiasa hati-hati mengeluarkan uang, dijaga gitu atau di maintain gitu ya pengeluarannya, itu insya Allah bisa survive sampai waktunya tiba gajian lagi. Atau memang jika memungkinkan kita cari penghasilan baru, kita tambah penghasilan baru untuk menutupi kebutuhan juga. Waktunya payday atau gajian nih yang paling nyenengin ya, Mak, karena ya namanya dapat duit, siapa yang kagak suka ya kan. Tapi jangan sampai kita lepas kendali sampai nggak mikirin buat nabung. Biasanya masalah yang pertama tuh selalu mendahulukan pengeluaran ya, Mak, daripada menabungnya nomor 2 atau nomor sekian gitu. Nah kalau bisa itu mindset seperti itu dirubah ya, Mak. Jadi kita harus mendahulukan menabung. Rencanakan berapa banyak yang akan kita tabung, lalu kita tentukan pengeluaran yang lain. Jadi gunakan sisa uang untuk pengeluaran dan kebutuhan kita 1 bulan. Memang dirasa berat, tapi kalau kita udah pegang uang sedikit nih, kita pasti akan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Poin terakhir ini adalah yang paling berbahaya ya, Mak. Kapan sih kita bisa bebas hutang? Kalau kita nggak bisa mengendalikan, jadi sebaiknya hutang itu dihindari. Penanganan yang lama dan salah pasti akan bikin kita stres dan uang kita habis. Masalah ini sepertinya kita yang sedang berhutang itu tidak bisa memprediksi kondisi keuangan kita sendiri ya, Mak. Kan namanya hutang tetap harus dibayar di saat kondisi keuangan kita suatu saat tidak seperti yang diharapkan. Bisa aja pada saat kita berhutang kita merasa mampu membayar hutang, tapi pada saat yang kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, tetapi hutang tetap harus dibayar. Solusinya ya sama seperti menabung, hutang juga harus diatur kapan kita mau berhutang dan diatur kapan kita mampu bayar dan harus bayar.
Pada prinsipnya kalau mau berhutang kita harus wajib mampu membayar. Potong pengeluaran memang sulit, tapi itu adalah resiko dan pengorbanan kita demi keuangan yang sehat. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, mama semua bisa menemukan apa sebenarnya masalah keuangannya dan juga menemukan solusi untuk masalahnya masing-masing. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaiannya. Terima kasih juga udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.